Oke Sobat Nyangut, bertemu lagi di channel Smart Fishing. Dan kali ini saya akan membuat sebuah video cara melempar menggunakan bait casting reel. Karena di video-video sebelumnya saya juga pernah membuat sebuah video tentang cara menggunakan reel bait casting. Tapi di sana banyak juga yang bertanya, "Kak, katanya coba bikin video lagi tapi fokusin di cara melemparnya." Nah, sekarang saya akan membuat videonya. Kita sekarang akan fokus membuat konten tentang cara melempar menggunakan bait casting. Nah, saya yakin di luar sana banyak orang yang belum tahu apa itu bait casting dan mungkin kebanyakan yang menggunakan spinning. Sekarang kita akan menggunakan stick bait yang 12 cm lebih dari Imalurs. Ini stick bait andalan saya, teman-teman. Oke. Dan joran dari Jack Vision yang Mashima 10 sampai 20 lip dan reelnya reel dari Shimano. Oke, dan yang pertama-tama yang perlu kalian ketahui, di sini ada banyak sekali settingan. Nah, ada brake, ada spool, dan ini ada tumbar dan dragnya di sini. Jadi yang pertama-tama kalian harus setel dulu brake-nya. Nah, brake-nya di sini ada beberapa nomor dan di sini ada sampai berapa ini? Sampai 6. Nah, kita ini sebelum itu kalian harus tahu bahwa brake ini fungsinya untuk agar kita enggak backlash juga. Jadi nah, begini. Semakin angkanya besar, ini kan 6. Lemparan kita akan semakin dekat, dan ketika kita settingnya ke angka 2 atau 1 yang angkanya kecil, lemparan kita akan semakin jauh, namun itu akan sering backlash juga. Jadi teman-teman yang baru pemula harus setelnya biasanya di angka 5 udah cukup. Nah, di angka 5. Sekarang kita coba angka 5. Coba lempar. Tuh. Ini enak juga, tapi masih kurang jauh. Nah, jadi setelah kalian setel brake-nya, kalian harus melihat dulu. Nah, ini umpannya berapa gram dan kalian harus setel ini. Nah, ini spool tension, kalian bisa setel ke depan dan ke belakang. Nah, backlash banyak. Nah, ini karena spoolnya kurang kencang. Nah, ini dia yang sering mengakibatkan kalian backlash. Jadi cara settingnya sangat mudah. Ini kan masih backlash, kita kebelakangin agar agak kencang, dan ketika kita tekan tumbarnya, lurnya akan jatuh ke bawah ke sini. Dan usahakan kalau lur jatuh ke bawah, reelnya enggak backlash seperti ini. Nah, ini terlalu kencang, kita kendorin lagi spoolnya. Nah, tuh, ini enggak backlash. Kita coba lagi. Tuh, ini enggak backlash. Jadi ketika lur kita jatuh ke air, ini settingan ini harus pas, jangan sampai backlash. Tuh. Nah, jadi kalian yang masih backlash biasanya setel spoolnya kurang pas.
Jadi kembali lagi kepada yang tadi. Jadi ketika lure kita menyentuh ke air jangan backlash seperti ini. Ini enggak backlash. Dan breaknya kalian bisa tulis di kolom komentar kalian menggunakan break ke angka berapa. Dan kalian jika ingin lebih jauh kalian bisa coba di angka 1. Ini yang paling kecil, kita coba di angka 1. Ini biasanya akan lebih jauh. Ini ada berapa puluh meter ke depan. Saya sampai capek juga ini menggulungnya karena terlalu jauh lemparannya. Nah, ini sekarang yang paling penting dalam penggunaan bait casting sebenarnya dari cara melempar. Nah, ini yang perlu kalian ketahui karena kebanyakan saya melihat orang kebanyakan masih banyak juga yang belum tahu. Nah, cara melemparnya seperti ini. Ini emang seperti yang enggak yang biasa, tapi ini sebenarnya sangat penting sekali teman-teman untuk kalian yang menggunakan reel bait casting. Nah, cara melemparnya seperti ini. Kalau ini cara melempar yang salah, kebanyakan teman-teman cara melemparnya seperti ini, lurus seperti ini. Nah, seperti ini. Ini lemparan yang salah. Jadi biasanya akan lebih backlash tuh. Dan lemparan biasanya nggak bakal jauh, tapi malah ke bawah kaki. Nah, jadi sekarang akan saya beritahu cara melemparnya seperti apa. Nah, sebenarnya untuk bermain bait casting kita lemparan agak sedikit miring seperti ini. Nah, seperti ini cara melemparnya. Kalian harus tahu. Nah, jangan seperti ini, jangan lurus seperti ini. Jadi lemparan kita harus miring. Nah, tuh. Saya sering perhatikan orang yang mancing masih ada yang lemparannya lurus. Jadi seperti ini kebanyakan jatuhnya ke bawah dan ya akhirnya backlash juga. Jadi teman-teman lemparnya miring seperti ini sangat penting sekali. Nah, aman-aman saja. Oke. Oh, nonton atau smart fishing, aduh. Kumaha penonton si teteh asa jarang ngomen nama. YouTube biasanya ablokir. Aha. Teuing ngadownloadan ge teu eueuh wae. Ubar mana mah. Nah, itu dia adalah bagikan deui Wal. penonton setia Smart Fishing ya. Wal, bagikan deui kana Facebook Wal. Dia joki perahu Kecil. apa sih disebutnya itu bahasa Indonesianya itu nampan ya? Sampan. Hah? Sampan. Sampan ya, ya. Sampan. Dan itu kalau untuk mancing toman agak susah juga nanti ke bawah. Jadi kita harus pakai perahunya yang agak gede saja. Nah, menurut saya kalau bait casting itu sangat lebih akurat daripada reel spinning karena untuk menjangkau titik-titik lemparan kita akan semakin akurat karena remnya sangat enak, cuma menggunakan jempol kita. Kita coba pas ke eceng itu apakah akan pas atau enggak. Tuh. Kita bawa ecengnya. Nah, lebih akurat, kita coba lebih ke yang eceng kecil itu. Tuh, pas sekali bawa lagi. Jadi untuk ke titik-titik yang susah akan semakin mudah.
Jadi menurut saya ada 3 hal yang paling penting dalam penggunaan bait casting. Yang pertama brake. Nah, yang pertama brake-nya tadi saya sudah kasih tahu, dan yang kedua ada spool tension untuk mengatur berat lurnya, apakah ketika jatuh ke air masih backlash apa enggak. Dan yang ketiga yang paling penting cara melemparnya. Nah, cara melemparnya seperti tadi, harus agak miring, ingat terus ya. Dan untuk benang, kalian usahakan kalau benang ngikutin ukuran dari joran kita. Ini saya menggunakan joran 10 sampai 20 lip, jadi PE nya biasanya 3 sampai 4. Nah, karena ini untuk peralatan casting toman. Oke. Jadi ada 3 hal yang paling penting, itu harus kalian ingat terus, karena biasanya banyak juga orang yang belum tahu bagaimana cara setel trailnya, tapi dia udah, nah, mungkin kalian juga tahu, nggak perlu dijelasin.